Ada kabar besar nih dari dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah baru aja ngeluarin kebijakan yang bakal merombak sistem ujian nasional kita. Ini bukan cuma ganti nama ya, tapi benar-benar sebuah era baru dalam cara kita diuji. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini buat para siswa di seluruh negeri. Jadi, intinya apa sih yang berubah? Gampangnya, pemerintah sekarang menggabungkan dua ujian besar jadi satu. Tujuannya apa? Dan yang paling penting, dampaknya apa buat kamu sebagai siswa? Nah, kita akan kupas tuntas semuanya sekarang. Oke, ini dia jantung perubahannya. Coba bayangin, tes kemampuan akademik atau TKA dan asesmen nasional atau AN, dua tes yang tadinya terpisah, sekarang dilebur jadi satu paket. Kenapa? Biar lebih efisien, lebih ringkas, tapi hasilnya jauh lebih kaya informasi. Istilahnya, sekali tes, dua manfaat besar langsung didapat. Nah, disinilah letak keunikannya. Tes ini tuh punya dua sisi. Sisi pertama yaitu TKA, fokusnya ke kamu sebagai individu. Hasilnya bakal jadi cerminan kemampuan akademikmu yang nantinya tercetak di sertifikat. Tapi sisi kedua yaitu AN, ngelihatnya lebih luas ke sistem pendidikan secara keseluruhan. Data dari AN ini bakal jadi rapor buat sekolah dan pemerintah. Jadi, jawaban kamu di ujian nanti nggak cuma nentuin masa depanmu, tapi juga ikut nentuin masa depan pendidikan di Indonesia. Keren kan? Oke, biar jelas, ini di agenda kita. Kita bakal bahas soal penggabungan tesnya, siapa aja yang harus ikut, gimana cara daftarnya, apa aja materinya, siapa tim di baliknya, dan yang paling penting, kenapa ini semua penting banget buat kita. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, pertanyaan paling dasar dulu ya. Siapa aja sih yang wajib ikut ujian dengan model baru ini? Apa kamu salah satunya? Mari kita cari tahu. Pada dasarnya, semua siswa yang ada di akhir jenjang pendidikan itu wajib ikut. Mulai dari kelas 6 SD atau MI, terus nanti kelas 9 SMP atau MTS, sampai kelas 12 SMA, MA, dan SMK. Bahkan, teman-teman kita yang ikut program paket A, B, dan C, serta yang sekolah di luar negeri juga ikut loh. Jadi ini benar-benar asesmen skala nasional yang mencakup semua. Sekarang, kita beralih ke hal-hal yang lebih praktis nih. Gimana sih alur pendaftarannya? Tenang, prosesnya cukup jelas dan kalau diikuti nggak akan ribet kok. Prosesnya ada 5 langkah utama. Pertama, kamu akan dapat formulir dari sekolah. Isi formulir itu bareng orang tua ya. Terus siapin fas foto terbaru, lalu serahin ke sekolah. Nah, langkah keempat ini penting banget, verifikasi data. Nanti sekolah akan kasih daftar nominasi sementara atau DNS. Kamu harus cek baik-baik, pastikan nama, tanggal lahir, semuanya benar. Satu huruf aja salah, bisa jadi masalah nanti. Kalau semua udah oke, kamu bakal dapat kartu ujian. Siap deh! Oke, kita sampai di bagian yang paling bikin penasaran. Materinya apa aja sih? Apa yang harus disiapkan? Yuk kita intip bareng-bareng. Jadi gini, untuk jenjang SD dan SMP, fokusnya ada di dua pilar utama. Bahasa Indonesia, untuk mengukur kemampuan literasi, dan matematika, untuk mengukur kemampuan numerasi. Nah, buat kalian yang di SMA dan SMK, tantangannya nambah, yaitu bahasa Inggris dan dua mata pelajaran pilihan. Tapi ada yang unik nih. Semua jenjang, tanpa terkecuali, bakal ngisi survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini bukan tes benar salah, tapi lebih ke potret diri kamu dan gimana kamu melihat lingkungan belajarmu. Khusus buat anak SMA dan SMK ada bagian yang seru nih. Kalian bisa memilih dua mata pelajaran jagoan kalian. Mau pamer keahlian di fisika dan kimia? Boleh. Atau lebih suka ekonomi dan sosiologi? Silahkan. Ini kesempatan bagus buat nunjukin di mana kekuatan terbesar kalian. Pilihannya dicatat pas pendaftarannya. Tes skala nasional sebesar ini pastinya butuh tim yang super solid. Nah, siapa aja sih orang-orang di belakang layar yang memastikan semuanya berjalan lancar dari pusat sampai ke ruang ujian kamu nanti? Pelaksanaan ujian ini tuh kayak kerja keroyokan yang terorganisir. Kementerian di pusat itu ibaratnya yang bikin resep dan aturan mainnya. Terus, dinas di provinsi dan kota jadi semacam manajer lapangan yang mastiin semua siap di daerahnya. Dan yang jadi ujung tombaknya? Ya, sekolah kamu. Merekalah yang ngurusin semua hal teknis dari pendaftaran sampai hari H. Nanti pas hari H, di ruang ujian, bakal ada beberapa petugas khusus. Yang pertama, namanya proktor. Anggap aja dia ini pilot dari aplikasi ujiannya. Tugasnya adalah memastikan software tes di komputer server berjalan tanpa masalah. Kalau ada error di aplikasi, proktor ini yang turun tangan. Selanjutnya, ada teknisi. Kalau proktor itu pilot softwarenya, teknisi ini adalah insinyur hardwarenya. Dia yang ngecek semua kabel, jaringan internet, listrik, dan mastiin komputer kamu nyala dan berfungsi dengan baik. Jadi, kalau ada masalah sama perangkat keras, serahin aja ke teknisi.
Dan tentu saja ada pengawas ruang. Nah, kalau peran yang ini pasti udah familiar banget buat kalian. Beliau adalah guru yang menjaga ketertiban di dalam ruangan, memastikan ujian berjalan jujur, dan jadi tempat bertanya kalau kamu bingung soal tata cara ujiannya. Oke, kita udah bahas apanya, siapanya, dan bagaimananya. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Mengapa? Sebenarnya buat apa sih semua ini diadakan? Apa tujuan besar di baliknya? Ini dia jawabannya. Ujian ini punya dua hasil utama. Pertama, buat kamu pribadi, kamu akan dapat sertifikat hasil TKA atau SHTKA. Ini bukti resmi kemampuanmu yang bisa jadi modal penting buat daftar sekolah lanjutan atau bahkan kerja nanti. Kedua, ini buat Indonesia. Jawaban-jawabanmu itu, setelah diolah secara anonim, bakal jadi data super berharga buat perbaikan mutu sekolah, kurikulum, dan nasib jutaan siswa generasi berikutnya. Seluruh misi dari perubahan besar ini sebenarnya terangkum dalam kutipan resmi ini. Coba deh perhatikan kata kuncinya, perbaikan mutu dan berkelanjutan. Artinya, tujuan akhirnya bukan cuma sekedar tes kelulusan, tapi untuk jadi mesin pendorong agar kualitas pendidikan kita itu terus-menerus jadi lebih baik, tahun demi tahun. Nah, pertanyaan besarnya sekarang untuk kita renungkan bersama adalah, akankah sistem baru ini, yang fokus ke individu sekaligus perbaikan sistem, benar-benar bisa melahirkan generasi pembelajar yang lebih kritis, kreatif, dan adaptif? Ini adalah sebuah langkah besar untuk masa depan pendidikan Indonesia. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menyimak.